Aisyah adalah sosok wanita yang dikenal dan dikagumi di desanya. Parasnya yang cantik tidak hanya membuatnya menarik secara fisik, tetapi juga memancarkan kedamaian yang memikat siapa saja yang melihatnya. Namun, yang lebih mengagumkan dari kecantikannya adalah akhlaknya yang luhur dan ilmu agamanya yang dalam. Aisyah adalah seorang hafizah Quran, yang tak hanya memahami ayat-ayat suci, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasannya tampak jelas dalam setiap ucapannya. Saat ia berbicara, orang-orang yang mendengar akan terpesona oleh kebijaksanaannya. Ia selalu rendah hati dan tidak pernah memandang rendah orang lain, terlepas dari latar belakang atau kedudukan mereka. Tidak mengherankan bila Aisyah menjadi sosok yang dihormati oleh semua orang di desa, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Bagi anak-anak di desa, Aisyah adalah guru yang sabar. Ia sering mengajari mereka mengaji dan menyampaikan kisah-kisah teladan para nabi dengan cara yang mudah dipahami. Bagi para wanita, ia adalah panutan, sedangkan bagi para pria, ia adalah sosok yang tak hanya dikagumi, tetapi juga dihormati karena sifatnya yang tak mudah tergoda oleh pujian atau harta. Suatu sore, Aisyah terlihat sedang duduk di beranda rumahnya sambil membaca Al-Quran. Cahaya matahari senja yang menyinari wajahnya membuatnya tampak semakin tenang dan bercahaya. Siapapun yang melihatnya akan merasa seakan ketenangan itu merasuk ke dalam hati mereka. Di kota, hidup seorang pria bernama Badrul. Ia memiliki segalanya: harta melimpah, status sosial yang tinggi, dan pengaruh di kalangan bisnis. Namun, ia dikenal angkuh dan sering meremehkan orang lain. Ketika mendengar tentang Aisyah, Badrul langsung tertarik. Di matanya, Aisyah bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki sesuatu yang berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah ia temui di kota. Badrul memutuskan untuk berkunjung ke desa tempat tinggal Aisyah. Dengan menggunakan mobil mewahnya, ia menarik perhatian banyak orang desa yang jarang melihat kendaraan semewah itu. Ketika tiba, ia langsung menanyakan keberadaan Aisyah kepada warga sekitar. "Di mana rumah Aisyah?" tanyanya dengan nada arogan, membuat beberapa orang sedikit risih dengan sikapnya yang merasa superior. Saat bertemu Aisyah untuk pertama kali, Badrul merasa terkesan dan sedikit tersentak. Aisyah menyambutnya dengan tenang, tanpa sedikit pun terpana oleh gaya dan penampilannya yang mewah. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya Aisyah dengan nada sopan namun penuh wibawa. Dalam hatinya, Badrul terkejut dan semakin penasaran dengan sosok Aisyah yang begitu tenang. Walau merasa kagum, Badrul menganggap bahwa ia hanya perlu sedikit usaha untuk mendapatkan hati Aisyah. Dalam benaknya, ia yakin bahwa harta dan status sosialnya akan mempermudah jalannya untuk mendekati gadis desa tersebut. Badrul mulai melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian Aisyah. Setiap pagi, ia mengirimkan bunga dan hadiah mewah ke rumah Aisyah, berharap gadis itu akan luluh. Tidak jarang, Badrul datang langsung membawa perhiasan atau barang-barang mahal lainnya. "Ini hanya tanda kekagumanku padamu, Aisyah," ujarnya sambil memberikan sebuah kalung emas pada suatu hari. Namun, Aisyah tetap menunjukkan sikap yang sama. Ia menolak hadiah tersebut dengan lembut, tanpa menunjukkan rasa terganggu. "Maaf, Tuan Badrul, saya tidak bisa menerima ini. Saya merasa lebih nyaman dengan kesederhanaan yang sudah Allah berikan pada saya," jawabnya sambil tersenyum, membuat Badrul sedikit kebingungan. Badrul merasa tidak percaya. Tak ada satupun wanita yang pernah menolak pemberiannya. "Bukankah semua wanita suka hadiah?" pikirnya. Tetapi Aisyah tetap tak tergoyahkan. Ia menolak setiap hadiah dengan alasan yang lembut namun jelas.
Jika Tuan Badrul memang ingin menunjukkan kekaguman, bukankah cukup dengan kebaikan dan keikhlasan hati tanpa harus disertai harta benda? Tanya Aisyah suatu hari. Percakapan tersebut membuat Badrul mulai memikirkan ulang niatnya. Ia merasa sedikit tersindir namun tidak bisa marah. Ia sadar bahwa cara pendekatannya tidak sesuai dengan apa yang diyakini Aisyah. Namun, ia tetap belum menyerah. Aisyah menyadari bahwa perhatian yang ditunjukkan oleh Badrul bukanlah sesuatu yang ia cari dalam hidup. Suatu hari, Aisyah memutuskan untuk berbicara langsung dengan Badrul untuk menjelaskan perasaannya. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Tuan Badrul, saya menghargai perhatian yang telah Anda berikan. Namun, hati saya tidak bisa dijinakan dengan harta atau hadiah." Badrul terdiam, sedikit terkejut mendengar penolakan itu. Ia terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, dan ini adalah kali pertama ada yang menolaknya dengan cara yang begitu tulus. "Apakah saya kurang baik, Aisyah? Saya bisa memberikan segalanya untukmu," kata Badrul, berusaha mempertahankan harga dirinya. Aisyah tersenyum lembut, matanya memancarkan ketegasan. "Bagi saya, kekayaan dan kedudukan dunia bukanlah segalanya. Yang saya inginkan adalah ketulusan hati dan kesalehan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Maafkan saya, Tuan Badrul, tetapi saya tidak bisa menerima perasaan Anda," jawabnya tanpa sedikit pun tergoyah. Percakapan itu meninggalkan kesan yang mendalam di hati Badrul, yang masih tak percaya bahwa Aisyah tidak tertarik padanya. Bagi Aisyah, kebaikan hati dan keteguhan iman adalah yang utama, dan ia yakin bahwa penolakannya adalah yang terbaik. Penolakan Aisyah membuat Badrul merasa dipermalukan. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan penolakan, terlebih dari seorang gadis desa yang dianggapnya biasa saja. Di dalam hatinya, ia merasa harga dirinya diinjak-injak. "Bagaimana bisa seorang gadis seperti dia menolak orang sepertiku?" gumamnya dengan nada geram. Kemarahan Badrul semakin memuncak saat ia teringat kata-kata Aisyah yang mengutamakan kesalehan hati dibandingkan harta. Ia merasa diremehkan dan seolah-olah segala yang ia miliki tak berarti di mata Aisyah. Perasaan tersinggung itu berubah menjadi dendam yang sulit ia kendalikan. Dia seharusnya merasa beruntung, bukan malah menolak. "Siapa dia? Berani-beraninya mempermalukan aku," serunya dalam hati. Beberapa temannya mencoba menasihati, namun Badrul sudah dikuasai oleh amarah dan egonya. "Aku takkan membiarkan ini begitu saja. Dia harus tahu siapa aku sebenarnya," ucapnya dengan nada penuh kemarahan. Ego Badrul terluka, dan ia merasa perlu menunjukkan kekuatannya agar Aisyah menyesali keputusannya. Sikapnya yang penuh gengsi semakin memperburuk situasi. Ia mulai berpikir bahwa Aisyah harus diberi pelajaran agar tidak ada lagi yang berani menolak dan mempermalukannya seperti ini. Dalam kemarahan yang memuncak, Badrul mulai merencanakan sesuatu yang jahat untuk membalas dendam kepada Aisyah. Ia merasa bahwa gadis itu telah mempermalukannya dan harus diberi pelajaran. "Jika dia tidak bisa menjadi milikku, maka dia harus menderita," pikirnya dengan penuh kebencian. Ia memutuskan untuk menggunakan pengaruh dan kekayaannya untuk membuat hidup Aisyah sulit. Rencana liciknya mulai terbentuk di pikirannya. Badrul mulai menyebarkan desas-desus yang buruk tentang Aisyah di kalangan orang desa, berharap agar orang-orang kehilangan rasa hormat kepada gadis itu. "Aku akan membuatnya menyesal telah menolakku," gumamnya dengan senyum penuh dendam. Beberapa orang desa mulai terpengaruh oleh kabar burung yang disebarkan Badrul. Walaupun Aisyah tetap tenang, ia merasakan perubahan sikap dari beberapa tetangga yang mulai percaya pada desas-desus tersebut. Namun, Aisyah tetap teguh dan memilih untuk bersabar.
yakin bahwa Allah akan menolongnya dalam menghadapi fitnah yang menimpanya. Badrul merasa puas melihat awal dari kekacauan yang ia ciptakan. Dalam benaknya, ia percaya bahwa Aisyah akan segera meminta maaf dan memohon agar semua itu dihentikan. Namun, ia tidak menyadari bahwa niat buruknya akan membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi Aisyah, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Kemarahan dan dendam yang membara dalam diri Badrul membuatnya mengambil keputusan ekstrim. Dalam pikirannya, Aisyah harus dihukum dengan cara apapun, bahkan jika itu melibatkan kekuatan gaib. Dengan tekad bulat, ia pergi ke desa tetangga, tempat tinggal seorang dukun sakti yang dikenal memiliki kekuatan mistis yang kuat. Dukun itu terkenal mampu menundukkan siapa saja dengan kekuatan gaibnya. Dan Badrul melihat ini sebagai cara terakhir untuk membalas Aisyah. Sesampainya di sana, Badrul menemui dukun tersebut dan menceritakan masalahnya. "Saya ingin dia merasakan penderitaan, agar menyesal pernah menolak dan mempermalukan saya," ujar Badrul dengan nada dingin. Dukun itu mengangguk sambil tersenyum tipis, tampak mengerti maksud Badrul. Setelah menyiapkan peralatan ritualnya, ia memulai prosesi santet yang diminta Badrul. Dukun itu melakukan berbagai mantra dan ritual, mengirim energi negatif dengan harapan agar Aisyah menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Santet ini akan membuatnya merasakan sakit yang perlahan, Tuan Badrul, kata dukun itu meyakinkan. Badrul merasa puas, yakin bahwa kali ini Aisyah akan merasakan akibat dari penolakannya. Beberapa hari setelah ritual santet dilakukan, Aisyah mulai merasakan keanehan yang sulit ia jelaskan. Ia sering merasa tubuhnya lemas tanpa sebab, dan ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di malam hari. Beberapa kali, ia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengawasinya. Meski begitu, Aisyah tidak menunjukkan ketakutan. Sebagai seorang hafizah Quran, ia memiliki keyakinan kuat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ujian dari Allah. Setiap kali ia merasa ada yang tidak beres, ia segera memperbanyak doa, membaca ayat-ayat perlindungan, dan mendekatkan diri pada Allah. "Hasbiyallahu la ilaha illahuwa," gumamnya pelan, menguatkan hati di tengah godaan yang berusaha menggoyahkan imannya. Aisyah tetap menjalani kesehariannya dengan tenang, walaupun perasaan aneh itu masih sering muncul. Ia yakin bahwa tidak ada yang bisa mencelakakannya jika ia berada di bawah perlindungan Allah. Setiap malam, ia mengulangi hafalannya, seakan menjadi perisai tak terlihat yang menjaga dirinya dari segala keburukan yang ingin mendekat. Meskipun santet telah dikirimkan dengan niat jahat, keimanan Aisyah seolah menjadi tembok pelindung yang membuat energi negatif itu tak bisa menyentuhnya. Setiap kali ada pengaruh buruk yang mendekat, energi tersebut seperti hilang dan lebur karena kekuatan hafalan Al-Quran yang ada di dalam dirinya. Doa-doa yang ia panjatkan serta ayat-ayat suci yang ia baca menjadi tameng yang mematahkan segala usaha dukun itu. Badrul, yang berharap Aisyah akan menderita, mulai merasa heran karena tak ada tanda-tanda perubahan pada Aisyah. Gadis itu tetap sehat, tenang, dan menjalani aktivitasnya dengan wajah yang sama damainya seperti biasa. Berbagai desas-desus tentang gangguan mistis yang menyerangnya pun tak terbukti. Orang-orang justru semakin kagum pada ketegaran dan ketenangan Aisyah. Di sisi lain, dukun itu mulai menyadari bahwa usahanya sia-sia. Wanita itu memiliki perlindungan yang kuat, gumamnya, merasa heran. Bahkan kekuatan gaib yang ia gunakan tidak mampu mengganggu ketenangan batin Aisyah. Kekuatan iman dan keteguhan hatinya membuat Badrul gagal dalam usahanya. Aisyah tetap utuh, terlindungi oleh keimanan yang mengalir di dalam dirinya. Energi santet yang dikirimkan ke Aisyah tidak dapat menembus keteguhan imannya,
sehingga energi negatif tersebut akhirnya berbalik ke sumbernya, Badrul. Tanpa disadari, ia mulai merasakan penderitaan yang aneh. Awalnya hanya berupa perasaan tidak nyaman di tubuhnya, namun perlahan berubah menjadi rasa sakit yang semakin lama semakin menyiksa. Badrul bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya. Tetapi ia tidak menyadari bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Beberapa malam kemudian, Badrul mulai mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia melihat bayangan menakutkan, seakan-akan ada sesuatu yang mengejarnya, membuatnya ketakutan setiap kali memejamkan mata. Rasa sakit yang semakin parah ini membuatnya mulai merasa bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mengikutinya. Namun ia tidak berani mengakuinya pada siapapun. Dalam keadaan yang terus memburuk, Badrul berusaha mengingat semua yang telah ia lakukan. Namun ia masih belum menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari niat jahat yang ia tujukan pada Aisyah. Ia hanya merasa heran. Mengapa penderitaan ini tiba-tiba datang dan menghancurkan kedamaian hidupnya? Hari demi hari, keadaan Badrul semakin memburuk. Rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi, membuatnya sulit beraktivitas. Bahkan berjalan pun terasa sangat menyiksa. Ia mencoba berobat ke berbagai dokter dan mengambil berbagai pengobatan, tetapi semuanya sia-sia. Dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti dari penyakitnya. Tidak ada yang salah secara fisik, Tuan Badrul, kata salah seorang dokter, membuat Badrul semakin frustrasi. Selain penderitaan fisik, Badrul juga mulai kehilangan kendali atas emosinya. Ia menjadi mudah marah, sering berteriak dan memaki tanpa alasan yang jelas. Pikirannya terasa kacau dan ia sering merasa dikelilingi oleh bayangan hitam yang membuatnya takut. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang menghantui dan membuatnya semakin terpuruk. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh, karena mereka merasa Badrul berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda. Bahkan keluarga dan teman-temannya bingung melihat kondisinya yang makin tidak stabil. Ketakutan yang selama ini ia simpan mulai menguasai dirinya. Di dalam hati, Badrul mulai merasa bahwa penderitaannya ini mungkin adalah akibat dari sesuatu yang ia lakukan, tetapi ia masih enggan mengakui kesalahannya. Saat rasa sakit dan penderitaan yang ia alami mencapai puncaknya, Badrul mulai merenung dalam kesendirian. Dalam renungan itu, ia mulai teringat kembali tentang niat jahatnya terhadap Aisyah. Kesadarannya perlahan-lahan muncul, dan ia mulai mengakui dalam hati bahwa semua ini adalah akibat dari dendam dan kebencian yang ia simpan. Apakah ini balasan atas apa yang kulakukan pada Aisyah? Pikirnya, merasa dihantui oleh rasa bersalah. Penderitaan fisik dan mental yang dialaminya membuatnya menyadari bahwa kebencian hanya membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Badrul merasa malu dan menyesal atas niat jahat yang pernah ia tujukan kepada Aisyah, wanita yang hanya membalas setiap perbuatan buruknya dengan kebaikan dan doa. "Aku sudah salah besar," gumamnya dengan penuh penyesalan. Dalam keputusasaan dan kesadaran penuh akan kesalahannya, Badrul mulai berdoa memohon ampunan. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaannya adalah dengan bertobat dan memperbaiki dirinya. "Ya Allah, ampuni aku. Aku telah membiarkan kebencian menguasai hatiku," ucapnya dengan penuh tangis dan penyesalan. Dalam kondisi tubuh yang lemah dan penuh rasa bersalah, Badrul akhirnya memberanikan diri untuk menemui Aisyah. Dengan langkah tertatih-tatih, ia tiba di rumah Aisyah. Wajahnya tampak pucat dan dipenuhi penyesalan. Saat Aisyah keluar menyambutnya, Badrul menundukkan kepala, seakan tak sanggup menatap wajah wanita yang pernah ia sakiti. "Aisyah, aku datang untuk memohon maaf. Aku sadar perbuatanku sangat jahat dan telah menyakitimu," katanya dengan suara gemetar.
Aisyah mendengarkan dengan tenang. Matanya memancarkan kehangatan dan ketulusan. Badrul melanjutkan, "Aku telah salah, terlalu dikuasai oleh ego dan dendam. Sekarang aku merasakan akibat dari semua itu. Kumohon, maafkan aku dan doakan aku agar sembuh." Suaranya bergetar, dan ia menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam kesakitannya, Badrul benar-benar menyadari bahwa ia memerlukan bantuan Aisyah, bukan hanya untuk kesembuhan fisiknya, tetapi juga untuk ketenangan jiwanya. Aisyah, dengan penuh kelembutan hati, menatap Badrul yang penuh penyesalan di hadapannya. Tanpa sedikit pun tersisa rasa dendam, ia tersenyum dan berkata, "Aku sudah memaafkanmu, Badrul. Kita semua manusia yang tak luput dari kesalahan." Suara Aisyah begitu lembut dan tenang, seolah membalut hati Badrul yang penuh luka. Allah selalu membuka pintu ampunannya bagi hambanya yang bertaubat. Lanjutnya sambil meletakkan tangannya di dada, memberi isyarat bahwa ia benar-benar ikhlas memaafkan. Setelah itu, Aisyah menengadahkan tangannya dan mulai berdoa dengan penuh keikhlasan, memohon kepada Allah agar memberikan kesembuhan kepada Badrul dan menjauhkan segala energi buruk dari dirinya. "Ya Allah, Engkaulah Maha Penyembuh. Sembuhkanlah dia, dan berikanlah petunjuk yang baik untuknya." Doanya dengan penuh keyakinan. Aisyah yakin bahwa kekuatan doa dan ketulusan hati bisa membuka jalan bagi siapapun yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Beberapa waktu setelah pertemuannya dengan Aisyah, Badrul mulai merasakan perubahan yang signifikan. Tubuhnya perlahan pulih, dan sakit yang menghantuinya selama ini berangsur-angsur menghilang. Badrul sadar bahwa kesembuhan ini bukan hanya karena fisik, tetapi juga berkat hati yang kini dipenuhi dengan keikhlasan dan penyesalan. Ia berterima kasih kepada Aisyah dan menyadari bahwa kesabaran, iman, dan ketulusan Aisyah telah menyelamatkannya dari kehancuran. Badrul kini berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia mulai hidup dengan penuh kerendahan hati dan menghargai orang lain tanpa memandang status atau penampilan. Ia belajar bahwa cinta dan rasa hormat tidak bisa dipaksakan dengan harta atau kekuasaan, melainkan harus tumbuh dari hati yang tulus. Pengalaman pahit yang ia lalui membuatnya semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan ia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cerita ini berakhir dengan pelajaran tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan doa. Aisyah mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi ujian dan fitnah, iman dan kesabaran adalah senjata yang paling kuat. Sementara itu, Badrul menunjukkan bahwa penyesalan dan perubahan diri selalu mungkin bagi siapa saja yang ingin bertobat. Keduanya menjadi teladan tentang pentingnya kebajikan dan kasih sayang dalam kehidupan. Melihat perubahan pada diri Badrul yang mulai menyadari kesalahannya, Aisyah merasa perlu memberinya pemahaman tentang santet dan bahayanya. Ia mengundang Badrul untuk berbincang di suatu sore, berharap dapat menambah wawasan spiritual dan moralnya. Santet adalah bentuk sihir yang digunakan untuk mencelakai orang lain, biasanya dengan mengirimkan energi negatif yang dapat memengaruhi tubuh dan jiwa korban. Jelas Aisyah dengan penuh perhatian. Badrul mendengarkan dengan saksama. Wajahnya penuh rasa penasaran dan penyesalan. Aisyah melanjutkan, "Namun, santet dan ilmu hitam sejenisnya bertentangan dengan ajaran agama. Ini adalah tindakan yang penuh dosa, karena tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kehendak Allah. Santet hanyalah tipu daya yang merusak hati dan jiwa pelakunya." Ia menekankan bahwa orang yang berusaha melukai orang lain melalui kekuatan gaib akan mendapat ganjaran berat di dunia maupun di akhirat. Aisyah mengingatkan Badrul bahwa menggunakan ilmu hitam adalah bentuk ketergantungan pada selain Allah dan merupakan dosa besar. Ia berharap, dengan pemahaman ini, Badrul tidak hanya berhenti dari tindakannya yang keliru,
tetapi juga bisa mengingatkan orang lain agar tidak terjerumus pada niat jahat yang sama. Setelah mendengar penjelasan Aisyah, Badrul merasa semakin menyesal atas tindakannya. Ia tak menyangka bahwa niat jahatnya yang dilampiaskan melalui santet begitu berbahaya, bukan hanya bagi Aisyah, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Aku tidak tahu bahwa santet bisa begitu berbahaya dan merusak diri sendiri, katanya dengan nada penuh penyesalan. Aisyah mengangguk pelan, memberikan pengertian. Allah tidak menyukai kezaliman, Badrul. Ketika seseorang mencoba mencelakai orang lain dengan cara yang melanggar agama, ia sendiri akan menghadapi akibatnya. Badrul tersadar bahwa segala perbuatan buruk selalu memiliki dampak, terutama yang dilakukan dengan cara yang melanggar ajaran agama. Di dalam hatinya, Badrul berjanji untuk meninggalkan niat buruk dan membangun hidup yang penuh kebaikan. Ia merasakan ketenangan yang baru, sebuah ketenangan yang ia temukan dalam penyesalan dan upaya memperbaiki diri. Dalam kesempatan tersebut, Aisyah juga berbagi cara melindungi diri dari santet dan kekuatan negatif lainnya. Ia menjelaskan kepada Badrul tentang pentingnya mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa, dan menguatkan iman agar terhindar dari gangguan gaib. Ayat-ayat suci Al-Quran seperti ayat Kursi, Surah Al-Falaq, dan Surah An-Naas memiliki kekuatan yang dapat melindungi kita dari kejahatan apapun, terang Aisyah. Badrul mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa Aisyah memberinya bekal yang berharga untuk hidupnya di masa depan. Ia juga belajar bahwa keimanan bukan hanya pelindung, tetapi juga sumber kekuatan dan ketenangan jiwa. Aku akan berusaha untuk selalu mengingat Allah dan memperbaiki keimananku, ucap Badrul dengan tekad yang kuat. Aisyah tersenyum dan merasa lega melihat perubahan pada Badrul. Ia berharap ilmu yang disampaikan kepadanya akan menjadi bekal bagi Badrul untuk menjalani hidup yang lebih baik dan jauh dari niat jahat. Sejak saat itu, Badrul berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang melanggar ajaran agama. Ia rajin menjalankan sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa untuk pengampunan atas segala dosa yang pernah ia lakukan. Badrul juga memutuskan untuk mempelajari lebih dalam ajaran Islam agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Perubahan pada diri Badrul membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka melihat sisi baru dari dirinya yang lebih tenang dan rendah hati. Badrul mulai mendapatkan kembali rasa hormat dari keluarganya dan orang-orang di desa, yang menyadari bahwa ia benar-benar berubah menjadi sosok yang lebih baik. Dalam hatinya, ia sangat bersyukur kepada Aisyah yang telah memaafkannya dan membimbingnya menuju jalan kebenaran. Badrul menyadari bahwa kedamaian yang ia rasakan kini adalah berkah dari pengampunan dan taubat yang tulus. Ia bertekad untuk menjaga keteguhan imannya dan menghindari segala perbuatan yang akan merugikan orang lain. Cerita ini berakhir dengan pelajaran penting yang bisa diambil oleh semua orang tentang bahaya santet dan ilmu hitam. Santet bukan hanya membahayakan orang yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat menghancurkan pelakunya sendiri, seperti yang dialami oleh Badrul. Kejahatan yang dilakukan dengan niat buruk selalu berisiko membawa kesengsaraan bagi pelakunya. Kisah ini juga menekankan betapa pentingnya keimanan dan kekuatan doa sebagai perlindungan dari gangguan jahat. Keimanan Aisyah yang teguh berhasil menangkis segala usaha jahat yang ditujukan padanya, dan ia bahkan mampu memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Pelajaran lain yang berharga dari cerita ini adalah tentang pentingnya kesabaran, pemaafan, dan ketulusan dalam menghadapi segala cobaan. Badrul akhirnya sembuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar bahwa dendam dan kebencian hanya akan membawa penderitaan, sementara ketulusan, taubat, dan kebaikan hati akan membawa kedamaian dan kebahagiaan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup,
Kita harus selalu menjaga hati dan niat kita agar tidak tersesat oleh hawa nafsu yang bisa menghancurkan diri sendiri dan orang lain.